Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Arya Dwi Pamungkas. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu implementasi data mining dengan algoritma C45 untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Pada saat ini banyak mahasiswa yang menginginkan lulus kuliah tepat waktu, tapi dengan keadaan yang dihadapinya, mungkin membuat para mahasiswa ini menjadi tidak lulus tepat waktu, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memprediksi apakah para mahasiswa ini dapat lulus tepat waktu atau tidak, menggunakan sebuah algoritma yaitu algoritma C45. Pada penelitian ini, peneliti menentukan prediksi kelulusan berdasarkan jenis kelamin, asal sekolah SMA, dan IP per semester 1 sampai dengan 6. Metode algoritma C45 itu merupakan algoritma klasifikasi pohon keputusan yang banyak digunakan karena memiliki kelebihan utama dari algoritma yang lainnya. Kelebihan algoritma C45 itu dapat menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan, memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, efisien dalam menangani atribut bertipe diskret dan numerik. Lalu ada metode penelitiannya. Yang pertama itu ada studi literatur. Metode ini membantu dalam mencari berbagai teori-teori yang diperlukan dalam proyek ini, seperti pengertian algoritma C45, dan juga dilakukan pengumpulan data training dan data testing yang diperlukan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Yang kedua ada perancangan dan pembangunan aplikasi. Aplikasi ini dibangun dan dirancang menggunakan bahasa pemrograman C# yang berbasis desktop dengan menerima inputan berupa data testing dan data training yang telah disimpan di Microsoft Excel. Lalu ada implementasi aplikasi, itu menerapkan hasil analisa data ke metode algoritma C45 dengan cara menghitung menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Lalu ada uji coba untuk mengetahui keakuratan prediksi tingkat kelulusan mahasiswa yang dihasilkan dalam hitungan menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Lalu ada proses dari perancangan aplikasinya itu yang pertama dengan menggunakan flowchart. Ini gambar dari flowchart untuk algoritma C45-nya. Itu di bagian awal aplikasinya itu dia menerima masukan cabang pertama, data training, jumlah tiap atribut, dan kelulusan dari proses data training sebelumnya. Lalu pada proses cek keputusan, dilihat apakah data testing pada atribut yang ke N itu bisa diambil keputusannya atau tidak. Jika tidak, maka data training akan diubah dan aplikasi melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah data tiap atribut, entropi total, entropi tiap atribut, dan gain. Setelah itu, cabang yang baru atau gain yang tertinggi dicek keputusannya berdasarkan data testing yang ada. Selanjutnya itu flowchart untuk perhitungan gain dan entropi. Perhitungannya itu dimulai dengan memasukkan data training A yang didapat dari menghitung jumlah kategori dan kelulusan pada masing-masing atribut. Lalu prosesnya itu dilanjutkan dengan menghitung entropi total, entropi tiap atribut, dan nilai gain untuk tiap kategori. Selanjutnya itu ada flowchart pencarian cabang baru. Prosesnya itu diawali dengan mengubah nilai gain menjadi -1 untuk setiap cabang yang pernah ada di cabang sebelumnya. Dengan demikian, proses ini dapat menemukan cabang baru yang didapat dari nilai gain yang tertinggi. Lalu ada perancangan aplikasi menggunakan konteks diagram. Yang pertama itu user itu memasukkan data training yang terdiri dari IP per semester 1 sampai dengan semester 6, jenis kelaminnya, terus dari sekolah SMA mana, tipe kelulusan, dan jumlah SKS pada semester 6. Selain itu, user juga masukkan data testing yang terdiri dari IP dari semester 1 sampai dengan semester 6, jenis kelaminnya, terus SMA-nya, dan jumlah SKS pada semester 6. Lalu ada untuk gambar DF di level 1, itu terjadi proses aliran data dengan 6 proses yang terdiri dari hitung jumlah atribut, list data SMA, hitung entropi, hitung gain, dan add cabang dan prediksi kelulusan. Lalu untuk dev di level 2-nya, itu dia akan menghitung terlebih dahulu nilai entropi totalnya berdasarkan jumlah tiap atribut. Lalu dari hasil entropi total akan dihitung nilai entropi dari masing-masing atribut. Selanjutnya itu ada pengolahan data mining. Menurut Laros dalam
Mardi 2017, berdasarkan tugas atau pekerjaan yang dapat dilakukan, data mining itu dibagi beberapa kelompok, yaitu deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Untuk deskripsi itu dari pola kecenderungannya sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Lalu ada estimasi itu hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Lalu ada asosiasi, tugas asosiasi dalam data mining itu menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Lalu ada pengklasteran. Pengklasteran itu merupakan pengelompokan record, pengamatan atau memperhatikan dan membentuk kelas-kelas objek yang memiliki kemiripan. Lalu ada prediksi. Nah, prediksi itu hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Klasifikasi itu kegiatan menggolongkan dengan menggunakan data historis sebagai data yang digunakan untuk latihan dan sebagai pengalaman. Decision tree atau pohon keputusan itu merupakan sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan-kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagi, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya. Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang disebut sebagai kriteria dalam pembentukan pohon. Lalu ada algoritma C45. Algoritma C45 itu merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi data dengan teknik pohon keputusan. Algoritma C45 merupakan ekstensi dari algoritma ID3 dan menggunakan proses decision tree yang mirip. Algoritma ini sudah banyak dikenal dan disukai karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan algoritma tersebut yang tadi seperti yang pertama di latar belakang itu dapat mengolah data numerik dan diskret, dapat menangani nilai atribut yang hilang, menghasilkan aturan-aturan yang mudah diinterpretasikan, dan performanya merupakan salah satu yang tercepat dibandingkan dengan algoritma lain. Secara umum, langkah-langkah untuk membangun pohon-pohon keputusan menggunakan algoritma C45 yaitu yang pertama itu pilih atributnya sebagai akar, yang kedua buat cabang untuk masing-masing nilai, 3 bagi kasus dalam cabang, 4 ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Lalu untuk implementasinya, yang untuk gambar pertama yang sebelah kiri itu langkah yang untuk melihat tampilan hasil prediksinya dari data testing setelah dilakukan uh, perhitungan sebelumnya dengan hasil prediksinya. Lalu untuk gambar yang kedua uh, itu adalah hasil dari apakah prediksi kelulusan itu akan aktif bila data trainingnya itu berhasil diproses. Jadi untuk gambar yang kedua yang sebelah kanan itu untuk melihat hasilnya. Jadi dia lulus cepat atau tidak itu dapat dilihat seperti yang terlihat pada gambar kedua. Mungkin sekian aja dari presentasi saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.